Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Pada malam hari ini Liberty masih berada di seputar Bangsal Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hanya saja untuk kali ini, untuk malam hari ini, kebetulan Liberty tengah bertemu dengan seorang tokoh spiritual yang pada malam hari ini, pada malam Jumat ini, beliau tengah melakukan ritual jalan kaki mengitari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan langsung bertanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak namanya siapa Bapak? Nanang Marwanto, sering dipanggil akrab dengan Nanang Semar. Kalau kegiatan Bapak selama ini sering lagu, nopo istilahnya lagu apa ini? Lagu bisu, istilah orang kuno sesepuh Jawa. Ya. Jadi lagu bisu itu muteri keraton dengan keyakinan kita. Kalau saya sih yang saya jalankan lagu bisu dengan wirid sholawat maupun wirid amalan apapun tanpa ada suara. Jadi kita tetap lagu menghubungi keraton, itu tidak usah dihitungi. Jadi semampu kita. Nah, gitu. Berarti dengan jalan kaki sambil wiridan baca sholawat tadi ya? Iya, itu. Kalau selama ini udah berapa kali Pak Nanang lakukan? Saya dari Selasa Legi. Jadi ini sudah 4 malam Jumat. 4 malam Jumat. Ya. Berarti malam Jumat dan malam Anggoro Kasih ya, Senin Ya, Selasa Kliwon ya, itu ini ya? terutama kan malam Jumat Legi itu saya meyakini itu malam yang bagus, apalagi ini kan menginjak mulutan yang terakhir ya kalau kita hitungan Islam gitu. Kalau selama ini tujuan dari Pak Nanang Semar untuk lagu Topo Bisu dan baca sholawatan tadi itu tujuannya apa itu? Ya kalau saya sih pada prinsipnya untuk lagu seperti itu saya memang untuk semua istilah untuk adat Jawa saya pakai, dan untuk religi secara agama saya juga saya pakai. Karena apa? Lagu itu kalau tirakat itu kan kita ngururi budaya Jawa. Tapi kalau saya memohon juga sama Allah. Jadi dengan ibaratnya saya pakai wiritan, pakai sholawatan, itu saya hanya memohon sama Allah dan meminta syafaatnya Kanjeng Nabi Rasulullah gitu. Dan untuk masalah keinginan itu saya yaitu tadi saya sudah senang seperti ini. Jadi keinginan saya ya semoga untuk diri saya pribadi, keluarga saya tujuannya untuk meriatin ke anak putuku. Maksudnya meriatinkan anak putu tadi maksudnya apa itu? Nah ini kalau wong tua itu istilahnya menginjak tua dan menginjak saya sudah mempunyai cucu ya hitungannya yang meriatinnya ben anak putu nesuk ben uripe bagyo mulya diparingi bagas waras iso migunani tumrap agama nusa lan bangsa. Nah gitu. Kalau saya meriatinke seperti itu, ikuti jejak para leluhur atau yang saya gitu. Mungkin ada semacam kepentingan yang lebih luas, misalnya untuk negara biar kondisinya aman makmur atau bagaimana? Itu paling penting. Tapi itu tidak saya ungkapkan karena saya selaku orang cilik, wong cilik bisanya hanya membantu doa dengan lagu ini, memohon sama Allah agar apa yang menjadi permasalahan terutama orang kecil di saat pandemi seperti ini, ekonomi seperti ini bisa bangkit dan bisa pulih. Terutama saya memprihatinkan juga memohon sama Allah supaya apa yang menjadi permohonan dan penggayuan saya dalam lagu ini untuk mempersatukan keraton supaya lekas damai sejahtera. Karena saya rumangsa handar beni, karena saya juga istilahnya rakyatnya keraton bisanya seperti ini gitu. Pak Nanang Semar, kalau boleh tahu sampean tadi mengawali dari jam berapa
terus sekitar yang ditempuh itu berapa meter, berapa kilometer, selama berapa jam? Kalau saya tadi biasa habis bakdo isya. Iya, bisa Habis latih. bakdo isya, ya habis sholat isya kita langsung menuju ke lokasi, ke keraton. Ya udah, begitu sampai ya kita uluk salam, mohon izin sama yang para pemuda leluhur yang ada di keraton, minta agar apa yang menjadi panyuwun saya dikabulke sama Allah. Jadi saya minta berkah para pemuda leluhur yang ada di sini, terutama Kiai Gede Solo dan para leluhur pemuda yang ada di sini, agar apa yang menjadi keinginan saya ikut, dan senantiasa saya minta welas asih sama Allah. Jadi diwai-wainya dong welas asih barang Gusti Allah, apa yang menjadi hajatan saya, apa yang menjadi keinginan saya bisa terkabul karena Allah semata. Dan untuk jarak yang saya tempuh itu kurang lebih ya kalau kita putaran itu ya hampir 2 kiloan lah. Ya, kalau kita kan jalannya enggak kayak jalan cepat, kita jalan biasa, santai dengan Sambil kita wirid. ya dengan sambil melantunkan wiritan dalam hati itu. Jadi ya kurang lebih ya kita tempuh waktu ya 1,5 jam lah. Itu. Berarti start dari Bangsal Kamandungan, terus finishnya juga dari sampai Bangsal Kamandungan ya? Iya. Jadi buka tutup di satu titik. Kalau selama ini ritual yang Pak Nanang Semar jalani selain muter topo bisu di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mungkin ada tempat-tempat tersendiri selain dari keraton? Ada seperti kayak di Petilasan di Langenarjo. Terus kayak kemarin baru 3 hari kemarin ya saya lakukan di Pamelangan, Pamekasan itu di PB 10 juga. Nah itu di daerah Cempogo, Boyolali itu juga. Terus sama di Napak Noto, Napak Tilas itu di Noto itu. Terus sama Susu Angin itu juga masih naik lagi. Nah itu kan juga silsilahnya juga dari Petilasan PB 10 gitu. Jadi tempat-tempat itulah istilahnya kita uri-uri karena memang itu ada sejarah, nilai sejarah-sejarah yang banyak sekali dari sejarah budaya maupun dari sejarah spiritual gitu. Berarti dari pesanggrahan Langenharjo Soekarjo sudah, Iya. pesanggrahan Paras Boyolali, Cepogo Boyolali sudah, Iya. terus naik Nopo tadi apa? Napak Tilas juga pernah. Mungkin ada yang lainnya lagi? Kalau saya itu selain di Keraton Kasunanan itu malah saya awali dulu sebelum ke Keraton Kasunanan kita di Petilasan yang Sambernyawa yang di Sendang sana, Sendang Selok Kiri itu, Bisa itu, Sendang Ijo. Nah, di sana kan ada kayak kolam, itu juga petilasan. Nah, habis dari sana kita dituntun lagi di Pablengan, jadi Metesih naik, jadi yang Sabto air udah umbul Sabto itu yang di sana unik sekali karena apa? Dari petilasan yang Sambernyawa dengan peninggalan yang naik lagi di atas atasnya Sabto Umbul itu kan juga ada pertapaan, bekas pertapaan gitu. Jadi kalau di sana saya di Mangkunegaran itu kan juga kalau antara Kasunanan dengan Mantukan kan beda, tapi kan itu juga sebenarnya leluhur kita juga yang harus kita uri-uri juga gitu. Keunikan di Pablengan itu ada 7 mata air yang berbeda rasa soda, rasa tawar, rasa belerang, dan itu rasa itu yang air laut. Nah itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu seperti itu. Padahal di sana kan di pegunungan dan jauh dari laut. Tapi kenapa ada murni itu air itu beberapa macam rasa. Nah, secara spiritual memang kita
untuk nguri-nguri budaya itu sebenarnya kalau bahasa klinik saya tidak setuju. Karena apa? Secara langsung kalau kita laku seperti ini, kita mendekat diri sama Allah. Dengan apa? Keagungan kuasa Allah itu, seperti yang terjadi di Pabelengan itu, gitu loh. Jadi kita lebih mendekatkan sama Allah dengan cara yaitu kita membawa budaya, gitu. Kalau selama ini ketika sampean berbagai tempat sampean jalani itu lelaku tetirah tadi, selama ini yang sampean peroleh apa itu Pak Niman? Kalau selama yang peroleh itu dengan memang secara materi kan orang kayak gini terkadang teman-teman kan mengejek. Oke laku 10 sepeda ya ora segi om kan seperti itu, kadang itu wajar, itu hak mereka. Tapi yang saya rasakan dan yang saya temukan secara pribadi di saat saya di bawah, dulu itu saya istilahnya kerja itu belum punya kerja yang tetap. Rumah masih kontrak, masih kos. Lah, setelah saya menggembleng laku tirakat itu kayak Allah itu menunjukkan jalan untuk mencari rezeki yang dulunya saya kontrak, sekarang saya sudah dapat rumah. Biaya ibaratnya kalau kita itu untuk matematika itu untuk biaya anak kuliah aja tidak ketemu. Tapi kenyataannya ya bisa. Alhamdulillah sampai sekarang, dan saya sampai sekarang anak saya yang pertama sudah lulus kuliah dan sudah bekerja dan mapan. Karena kenapa saya berkata anak saya kerja mapan, karena di bank BUMN yang untuk notabene kesejahteraan dan untuk masa depan mereka untuk mencukupi keluarga dia yang kecil, saya rasa cukup. Dan saya juga sudah punya istilahnya gubuk. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang saya rasakan dan saya hasil dari laku terdekat seperti itu, penggablingan diri dan istilahnya kuat tahan banting dalam menghadapi situasi apapun, gitu. Pak Nanang Semar, kalau mungkin sampean ada saran, pesan dan kesan terhadap mereka yang suka lelaku tirakatan atau laku apapun yang bernama untuk tirakat ini, sampean ada pesan dan kesannya terhadap mereka-mereka itu? Ya, para sedulur-sedulur yang suka nguri-nguri budaya, nguri leluhur, yang suka laku tirakat, ya di dalam era seperti ini tolong lebih kenceng dalam laku, dalam mendekatkan diri sama Allah itu lebih kenceng. Karena apa? Ini sudah alamnya sudah mau dakwah ini. Jadi alamnya sudah mau dakwah. Jadi kalau alam sudah dakwah itu tidak ada yang bendung. Jadi kalau kata bencana alam itu jangan bilang ini alamnya rusak, atau jangan, tidak boleh. Itu alamnya dakwah dengan perilaku kita sebagai manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Seperti itu. Makanya mari kita istilahnya menjaga dan menyatu dengan alam, dengan para leluhur yang sudah mendahului kita, yang notabene yang sudah berjasa terhadap apa yang dia memperjuangkan sampai kita bisa seperti ini, ya itu. Jadi alam itu kalau sudah dakwah ya seperti ini. Makanya ini ada, kalau saya tidak mau mengatakan ini saya alam rusak, gunung meletus gini-gini, enggak. Itu alam dakwah. Namanya alam dakwah. Ya, alam dakwah siapa yang menggerakkan? Ya Allah. Karena mereka sudah jenuh mungkin dengan perilaku umat manusia yang merusak alam dan tidak mau menyatu dengan alam. Nah, seperti itu. Mari kita para sedulur yang suka laku tirakat lebih menyatu dengan alam, nguriri leluhur, budaya kita. Wong Jawa aja ilang Jawane, jaga identitas sebagai orang Jawa. Jangan sekali-kali menyepelekan seseorang, menganggap remeh seseorang. Jadi kita harus nembah manah. Gitu. Kita melihat seseorang itu hidupnya istilahnya montang-manting, itu jangan kita lihat bahwa dia baru diuji sama Allah. Justru Allah itu melihat bagaimana kita, niat kita kalau kita ingin membantu dia, gitu loh. Jadi kalau ada teman atau apa yang baru susah,
Jangan melihat dari bahwa teman itu susah karena diuji Allah. Tapi justru sebenarnya, sebagaimana kita melihat teman kita seperti itu, niat arep nulung piye. Nah, itu yang dilihat Allah. Seperti itu. Makanya ya itu tadi, jangan bosan-bosan selalu berbuat baik dan menghargai sesama umat manusia. Begitu. Terima kasih Pak Nanang Semar. Demikian wawancara Liberty dengan beliau, konsultan spiritual Jawa. Beliau dikenal sebagai Pak Nanang Semar yang malam ini bertemu dengan Liberty di Bangsal Kamandungan, Keraton Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.